Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya? Saya Elvi Jrindasari dari Universitas Terbuka Cabang Pokjar Kisam Tinggi, program studi PGSD dengan NIM 855783766. Baiklah, di sini saya akan sharing mengenai modul 6 perspektif global, yaitu tentang model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran perspektif global. Dalam modul 6 ini ada dua pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pertama yaitu tentang model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD, dan lalu kegiatan belajar kedua yaitu evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Nah, kebayangkan teman-teman, gimana sih kalau nanti kita sudah terjun langsung ke lapangan? Gimana cara kita mengajar anak-anak SD, apalagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial? Untuk mengetahui model pembelajaran tersebut, simak video ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, pembelajaran perspektif global dalam IPS SD ini itu seperti menyangkut tentang konflik lokal, konflik regional, nasional, antar regional maupun global. Nah, kenapa sih kita sebagai guru SD harus menjelaskan tentang perspektif global kepada anak-anak? Tentunya agar anak-anak ini juga tidak tertinggal dengan adanya globalisasi, biar mereka tahu apa sih dampak positif dan juga dampak negatif dari globalisasi yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran perspektif global dalam IPS SD ada 6 komponen yang harus kita perhatikan sebagai pendidik nantinya. Yang pertama yaitu materi bahasan, lalu yang kedua tentang proses pembelajaran, yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran, lalu yang keempat teknik evaluasi, yang kelima itu ada konsep, dan yang keenam tentang pengembangan teknik evaluasi. Baiklah teman-teman, yang pertama yaitu materi bahasan. Di sini kita sebagai pendidik SD nantinya tentu kita tidak boleh melenceng materi dari kurikulum yang ada. Misalnya seperti pemanasan global, pencemaran lingkungan. Pokoknya kalian itu harus nyari materi yang sesuai dengan kurikulum yang ada dan juga bisa ditangkap oleh anak-anak nantinya. Komponen yang kedua yaitu tentang proses pembelajaran. Setiap guru itu memang memiliki strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Namun, sebaiknya kita sebagai guru juga bisa membuat strategi pembelajaran yang bisa ditangkap oleh anak-anak dan juga sesuai dengan materi yang sudah kita bahas, juga tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Lalu komponen yang ketiga yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat penting bagi kita sebagai tenaga pendidik nantinya untuk mencapai materi-materi yang sudah kita sampaikan kepada anak didik kita. Ada 3 aspek dalam tujuan pembelajaran teman-teman, yaitu 1. Aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Nah, ketiga itu sangat penting sekali bagi seorang pendidik untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah, komponen yang keempat, yaitu tentang evaluasi. Pernah dengar nggak sih kalian itu tentang apa evaluasi? Evaluasi itu sebagai penilaian ya, penilaian kita terhadap anak didik setelah mereka mengetahui materi yang kita sampaikan dan juga setelah mereka mengerti tujuan pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Dalam teknik evaluasi ada 2 komponen, yaitu 1. Teknik evaluasi non-tes, dan juga yang kedua teknik evaluasi tes. Nah, kalau teknik evaluasi non-tes
lebih kepada keterampilan mereka. Dan kalau teknik evaluasi tes itu seperti teknik tertulis dan juga teknik lisan. Seperti misalnya tes tertulis, misalnya kita memberikan esai kepada mereka, lalu kalau yang tidak tertulis atau secara lisan, kita memberikan tanya jawab secara langsung. Baiklah, lalu komponen yang kelima, yaitu tentang konsep. Kalau seperti kita tahu ya teman-teman, konsep itu ada ide atau gagasan. Nah, dalam pembelajaran IPS ini ada 3 yang harus kita perhatikan, yaitu tentang pembinaan konsep, strategi pembinaan konsep, dan penerapan model pembelajaran pembinaan konsep. Lalu, komponen yang terakhir yaitu tentang pengembangan teknik evaluasi. Nah, di sini kita sebagai guru juga kita harus memberikan evaluasi secara tertulis. Hal ini selain kita untuk menilai kemampuan siswa, yaitu untuk sebagai umpan balik kita apakah pembelajaran kita sudah sesuai dengan tujuan kita sebenarnya. Baiklah, itulah tadi komponen yang harus kita perhatikan dalam model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Semoga sharing saya hari ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yash'urun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.